Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah wa syukurillah. Para ikhwati yang dimuliakan Allah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Amin. Alhamdulillah, hari ini saya berkunjung ke Baitul Quran Al-Akbar. Baitul Quran Al-Akbar. Berarti ini yang paling besar. Insyaallah. Alhamdulillah, bersama guru kita Ustaz Fatillah dan Syekh Muhammad Syaban. Beliau itu delegasi Al-Azhar untuk Indonesia. Nah, alhamdulillah kita bisa hadir. Saya sudah berkali-kali ingin hadir berkunjung di sini, tapi belum ada diberikan kesempatan oleh Allah. Jadi jarang jumpa beliau, sering jumpa beliau di luar. Tapi belum pernah di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa kita lihat begitu besarnya Al-Quran dan daya tarik masyarakat Indonesia. Bahkan siapapun yang ingin melihat kemujizatan Al-Quran di sini, Al-Quran ditulis dengan tulisan yang indah, kemudian dipajang, diukir lagi. Maka itu bukan sebuah pajangan. Itu cuma hanya beliau memperlihatkan inilah Al-Quran, daya tarik setiap orang yang ingin hadir ke sini. Nanti kita insya Allah saya bisa mengenal sejarah Baitul Quran Al-Akbar ini dari Ustaz Fatillah langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Nah, kapan antum dapat ide untuk membuat atau mengukir Al-Quran Akbar ini? Tahun 95 saya keluar dari pondok pesantren. Kebetulan saya hobi kaligrafi, maka saya kembangkan yang akhirnya dari nulis di kaki lima, yang nulis poster-poster begitu, akhirnya sampai dipercaya di masjid-masjid. Justru orang yang besar itu mulai dari kaki lima. Mulai dari kaki lima. Dan alhamdulillah selesai beberapa masjid tahun 2000. Saya dipercaya untuk membuat kaligrafi di Masjid Agung Palembang, Sultan Mahmud Badarudin. Jadi Masjid Agung itu semua kaligrafi, jendela, pintu, ornamen, mimbar itu saya yang buat bersama teman-teman. Nah, di tahun 2001 kita selesaikan. Saat itu ketika pemasangan jendela, jadi ada jendela di samping imam. Kalau saya ke sana nanti ada kaligrafi semua. Dulunya bunga-bunga. Lalu saya usulkan ke Bapak Gubernur Roshan Arsad, pada saat itu jangan bunga-bunga, kita ganti kaligrafi saja. Jadi ada makna istighfar lah gitu kan. Tasbih. Ada yang baca sambil nunggu azan kan gitu kan. Nah, akhirnya saya bikin dari ukiran kayu pada saat itu, dan pada malam Ramadan ketika saya pasang, saya tertidur. Masya Allah. Maksudnya karena habis taraweh kita ngerjainnya, dan anak-anak udah sedang kerja, saya ngawasi capek tiduran. Dalam tidur itu saya mimpi. Dalam mimpi itulah saya wallahu alam ya mimpi apa-apa gitu ya. Jadi dapat ilham, dapat ide. Kenapa nggak saya buat Al-Quran dari kayu seperti yang saya bikin asma-asma Allah ini gitu. Akhirnya saya bangun, saya pulang, kemudian ambil kertas kartun setelah tahajud, saya tulis Al-Fatihah tadi yang di depan tadi pertama. Singkat cerita, akhirnya setelah 1 bulan mengerjakan satu keping ini. Satu bulan bersama finishingnya lebih kurang 2 bulan. Satu keping bolak-balik. Cuma hanya satu doang ya? Satu doang pada saat awal ya. Nah, alhamdulillah selesai dikerjakan. Lalu saya menghadap ke para ulama, kiai di Palembang, termasuklah kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk meminta bantuan agar bagaimana Al-Quran ini bisa dikerjakan, selesaikan. Alhamdulillah saya diterima oleh Bapak Haji Marzuki Ali waktu itu. Beliau Direktur Semen Batu Raja. Ya, dan waktu itu Ketua DPR ya? Belum. Beliau justru Direktur Semen Batu Raja. Ini kita sama-sama, saya guru ngaji, guru kampung gitu. Beliau masih Direktur BUMN Semen Batu Raja. Beliau pada saat itu mendukung dan mensupport. Betul, dan beliau mengajaklah ke Direktur utamanya Bapak Bakti Setiawan untuk mencarikan dananya. Alhamdulillah. Orang yang pertama sekali nyumbang ini Bapak Almarhum Haji Taufik Mas. Semoga Allah muliakan isi Allah SWT. Beliau nyumbang 200 juta. 5 juz, jadi 1 juz 40 juta. Nah, jadi berarti Ustadz ini mulai dari tahun berapa? 2002. Berapa tahun dikerjakan? Harusnya 2004 selesai targetnya, tapi dengan problem banyak sekali termasuk biaya. Karena walaupun sudah ada panitia nyari dana, juga banyak kesulitan. Kadang nggak ada, saya kadang ngutang juga, pernah jual mas kawin, dan sebagainya. Demi untuk terus mengerjakan ini. Hanya selesainya 9 tahun, karena kayunya juga sulit nyarinya. Sekarang udah langka. Dikerjakan selama 9 tahun? Lebih kurang 9 tahun. Berapa orang yang ngerjain ini? Lebih kurang 30. Apakah semua orang ahli kaligrafi apa? Enggak, yang ahli kaligrafi saya ajak teman-teman saya sekitar 5 orang penulisnya, karena saya nggak bisa sendiri kerjaan, saya ajak teman-teman dan berbagi pahala ya. Nulisnya, lalu tukang ukirnya sekitar 7 orang atau 8 orang. Berarti ini semua jumlahnya berapa? Sama persis dengan Al-Quran yang ada, yang antum punya 30, 630 halaman. Persis sama, kita pakai pojokan. Oh, pojokannya. Iya, sama. Mushaf Madinah, betul. Masya Allah. Nah, yang bedanya ini, mushafnya ini mushaf Palembang, karena ukiran ornamennya ini khas Palembang. Khas Palembang ya. Gitu. Oh, berarti tidak luput dari Palembang ya. Palembangi. Ada gambar pempeknya. Enggak ada pempek, enggak ada. Alhamdulillah, para ikhwat, insya Allah nanti akan diajak untuk keliling, bisa lihat
Al-Quran Akbar ini yang sangat luar biasa. Dan pada saat diresmikan itu tahun berapa Ustaz? Tahun 2012. Jadi ketika Al-Quran ini belum selesai, sekitar 20 juz baru selesai, saya diajak, termasuk itu ada yang hadir Pak Fanani Yahya ini, saksi hidup. Saksi hidup. Beliau ngajak saya beserta teman-teman Partai Demokrat, mohon maaf ya, kita bicara bukan politiknya. Dan dengan 2004 saya terpilih jadi DPR Kota, maka saya selesaikan Al-Quran dengan biaya sendiri. Masya Allah. Begitu. Sudah ada gaji ya? Karena udah ada gaji. Gajinya besar. Lumayan. Alhamdulillah. Insya Allah, mudah-mudahan nanti akan diajak sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semua untuk melihat, dan siapapun yang datang ke Palembang bisa berkunjung di sini. Insya Allah bisa minimal aja dibaca ayat-ayatnya dengan melihat bagaimana pengerjaannya yang sangat luar biasa, tantangan-tantangan yang dihadapi 9 tahun dikerjakan. Dan saya untuk diketahui yang ada di sini ini sementara sifatnya, karena ini juga kita tidak sengaja untuk menjadikan tempat ini untuk menyusun mushaf ini. Makanya yang di sini nggak bisa dibuka karena memang ini kan rumah pribadi. Nah, format aslinya itu ada di bawah nanti, yang diresmikan oleh 51 negara Islam, 51 negara Islam itu bisa dibuka. Jadi kita akan berjalan dari lembaran satu ke lembaran lainnya. Dan itu baru 15 juz. 15 juznya kita pasang di sini untuk sementara waktu. Dan targetnya nanti mohon doanya kita akan bangun 30 juz itu 10 lantai. 1 juz 3 lantai, 10 lantai, jadi naik lift nantinya. Gitu. Insyaallah. Mohon doanya. Berarti makin banyak baca Al-Quran, makin naik tingkat di sisi Allah. Insya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Insya Allah berkah. Amin. Nanti kita ajak teman-teman untuk keliling dan melihat Al-Quran Akbar ini, dan siapapun yang berkunjung ke Palembang, insya Allah bisa datang. Mudah-mudahan berkah Ustaz. Amin, amin. Jazakumullah khair. Semoga dipermudah semua urusannya. Amin. Dan dilancarkan insya Allah. Amin, amin Allah. Nanti teman-teman ikutin untuk bisa menyaksikan dan melihat seluruh Al-Quran yang ada di sini. Insya Allah mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dalam lindungan Allah SWT.